Mantan Wali Kota Palembang yang juga mertua dari Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, Haji Husni bin Zainal, wafat pada hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 5:47 waktu Indonesia Barat di Palembang dalam usia 48 tahun. Almarhum Haji Husni menjabat Wali Kota Palembang selama 2 periode, yakni 1993 hingga 2003. Sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Sri Gunting nomor 6, Komplek PCK, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, serta dimakamkan pada hari ini juga sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Taman Pemakaman Umum Gandus, Palembang. Selama menjabat Wali Kota Palembang, banyak pembangunan yang dilakukan di Kota Palembang, dan dia juga adalah kepala daerah yang menjalani masa perubahan kekuasaan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengungkapkan sejumlah kenangan yang berkesan selama mengenal sosok almarhum. Selain birokrat tulen, menurutnya almarhum adalah sosok yang sangat baik dan begitu dekat dengan dirinya. Karena itu, kepergian almarhum ini membuat ia dan keluarga begitu kehilangan. Partai Umat secara resmi hadir di Sumatera Selatan yang ditandai dengan terbentuknya kepengurusan yang dilantik pada Minggu 9 Januari kemarin di Hotel The Alps Palembang. Pelantikan ini dihadiri langsung Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Profesor Haji Muhammad Amin Rais, dan Gubernur Sumsel Herman Deru. Sebagai pembinaan politik di Sumsel, Gubernur Herman Deru berharap kepada seluruh pengurus dan kader Partai Umat agar tetap satu frekuensi dalam membangun Sumsel sesuai tagline Sumsel Maju untuk Semua. Niat baik kita harus kita implementasikan dengan kinerja kita di lapangan, memberikan edukasi politik ke masyarakat, bukan hanya kritik tapi juga memberikan solusi. Ujarnya saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Sumsel. Ditegaskan Herman Deru, dengan kehadiran dari Partai Umat ini menunjukkan bentuk keberagaman yang ada di Sumsel, baik itu partai politik, suku, hingga agama. Kita warga Sumsel sudah terbiasa dengan keberagaman ini, baik itu bahasa, suku, adat, dan agama, maka kehadiran dari Partai Umat Provinsi Sumsel kita sambut baik, ucapnya. Apalagi dia menilai sosok-sosok di dalam kepengurusan Partai Umat ini sudah memiliki rapot yang baik. Artinya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Bapak Amin Rais tidak salah pilih dalam mencari kepengurusan partai ini. Keberadaan Dewan Perkumpulan Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan atau Permata Baksel di Bumi Sriwijaya diharapkan bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Kedepannya organisasi ini menjadi kekuatan ekonomi baru dengan misalnya membentuk koperasi atau yang sejenisnya, ungkap Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan masa bakti 2022 sampai 2024 di Auditorium Asrama Haji Palembang, Sabtu 8 Januari 2022. Menurut Herman Deru, organisasi Permata Baksel merupakan organisasi yang dimana anggotanya diisi oleh masyarakat suku Batak yang sudah menjadi warga Sriwijaya. Karena itu, ia berharap agar anggotanya bisa berperan baik dalam memajukan Sumsel dengan ciri khusus Batak yang khas. Ia juga menginginkan agar organisasi tersebut menjadi organisasi yang fleksibel dan rukun antar semua, karena menurutnya kunci dari keberhasilan organisasi dimulai dengan kerukunan antar anggota, sehingga dalam menjalankan roda organisasi akan menjadi lebih maksimal. Gubernur Haji Herman Deru meninjau langsung harga bahan pokok dan meresmikan penjualan perdana operasi pasar minyak goreng kemasan murah, beras medium, dan gula pasir di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu 12 Januari pagi. Operasi pasar digelar untuk komoditi minyak goreng kemasan, beras, dan gula bagi masyarakat, di mana pada operasi pasar tersebut, dua komoditi itu dijual dengan harga terjangkau. Untuk minyak goreng,
dijual dengan harga Rp14.000 per liter dan beras medium dijual dengan harga Rp9.000 per kilo, sementara gula pasir dijual dengan harga Rp12.500 per kilo. Derung mengatakan upaya operasi pasar tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengingatkan kepada produsen, khususnya produsen bahan pokok penting seperti minyak goreng, agar memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sehingga tidak terjadinya gejolak harga. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh produsen bahan pokok penting agar mengutamakan kepentingan dalam negeri sehingga harga bahan pokok itu stabil. Contohnya minyak goreng, kita ini menghasilkan CPO sangat banyak, tapi mengapa harga minyak goreng justru mahal? Sebab itu, cukupi kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor. Ini butuh kerjasama, kata Herman Deru. Menurutnya, jika kerjasama tersebut terjalin baik, tentu gejolak harga bahan pokok yang membuat kegelisahan masyarakat tidak akan terjadi. Karena itu, dia meminta kepada semua pihak mulai dari TNI, Polri hingga masyarakat untuk melakukan pengawasan. Artinya, selain operasi pasar, pengawasan maksimal terhadap harga harus terus dilakukan.